Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teks akademik dan teks non-akademik. Yang akan menjadi pematerinya adalah saya sendiri, Muhammad Rafi. Dan saya Muhammad Jalani. Dan saya Bunda Al-Jumri. Dan saya Aldi Winarsyah. Apa itu teks akademik? Teks akademik adalah teks yang ditulis dalam konteks keilmuan dan pendidikan, menggunakan bahasa formal, objektif, dan sistematis untuk menyampaikan informasi gagasan atau hasil pemikiran secara logis dan kritis. Ciri-cirinya adalah teks itu menggunakan bahasa resmi dan terstruktur, mengacu pada teori dan data yang umumnya ada kutipan dan daftar pusaka. Apa itu teks non-akademik? Teks non-akademik adalah teks yang tidak terikat oleh aturan atau struktur ilmiah dan umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk tujuan menghibur, menginformasikan atau membujuk. Ciri-cirinya, yang pertama, bahasa lebih santai, yang kedua, tidak wajib memakai referensi, dan yang ketiga, bersifat menghibur atau memberi informasi. Konteks teks akademik. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dibuat untuk menyampaikan informasi berdasarkan kajian atau penelitian. Dan yang ketiga, bisa ditemukan dalam jurnal, makalah, skripsi, dan laporan. Baik, selanjutnya apa pentingnya teks akademik? Teks akademik sebagai sumber pengetahuan yang terpercaya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan menulis ilmiah, mendukung proses pembelajaran dan penelitian, menjadi alat komunikasi ilmiah. Genre makroteks akademik. Genre makroteks akademik merujuk pada kategori utama atau bentuk umum dari teks yang digunakan dalam konteks akademik. Genre ini mencerminkan struktur dan tujuan komunikasi tertentu dalam dunia pendidikan dan penelitian. Beberapa contoh genre makroteks akademik meliputi 1. Laporan penelitian, dokumen yang menyajikan hasil penelitian secara sistematis termasuk metode, data, analisis, dan kesimpulan. 2. Esai argumentatif, teks yang mengemukakan pendapat atau argumen penulis mengenai suatu topik didukung oleh bukti dan analisis kritis. Yang ketiga itu ada artikel ilmiah, yaitu tulisan yang dipublikasikan di jurnal akademik berisi hasil penelitian atau kajian teori tertentu. Yang keempat itu ada tesis dan disertasi, karya tulis ilmiah yang disusun untuk memenuhi syarat akademik tertentu, gelar sarjana atau doktor yang menunjukkan kemampuan penelitian mendalam. Yang kelima itu ada proses penelitian, dokumen yang rinci rencana penelitian yang akan dilakukan termasuk tujuan, metode, dan signifikan studi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.